Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alfandi Dwi Putra, biasa dipanggil Alfandi. Saya merupakan mahasiswa dari S1 Data Science Universitas Terbuka dengan NIM 055976497. Untuk kali ini saya akan melakukan pengerjaan dari tugas dua mata kuliah basis data. Jadi seperti yang sudah saya membuat sebelumnya itu membuat entitas relationship diagram atau ERD. Untuk sekarang kita akan membuat dan kita akan masukkan dari ERD ini ke data MySQL atau MariaDB. Jadi kita akan menggunakan aplikasi SAMPP untuk bisa konekin ke MySQL. Jadi lokal. Kemudian ini ada beberapa tahap yang akan saya lakukan. Yang pertama itu ada persiapan. Ini ada beberapa tabel yang akan saya buat nanti ini untuk menjadi acuan saya dalam membuat tabelnya itu. Di sini ada 6. Kemudian ada membuat database. Di sini untuk nama database-nya itu kita ganti saja. Namanya Rumah Sakit Dwi. Kemudian kita akan membuat tabel. Tabelnya akan terdiri dari 6 tabel, itu ada pasien, daftar, admin, perawat, dokter, dan dokter pasien. Nanti kita selanjutnya akan membuat relasinya, kita akan hubungin antara satu tabel dengan tabel yang lain, kemudian kita akan memasukkan data-datanya, nanti terakhir kita akan menampilkan hasil dari data-data yang sudah saya masukkan. Oke, kita langsung saja, kita akan membuat tabelnya, kita akan membuka aplikasi XAMPP-nya terlebih dahulu. Jadi dia agar bisa connect ke MySQL-nya. Jadi kita akan konekin ke Apache dan ke MySQL. Di sini selanjutnya kita akan membuka CMD. Jadi CMD ini nanti fungsinya kita akan membuat database-nya dan akan membuat tabelnya melalui CMD ini. Oke, ini kita sudah masuk ke SAMPP-nya di MySQL. Kita akan tampilkan sebuah database terlebih dahulu. Di sini kita ada beberapa database. Kita akan membuat database baru saja. Tadi kita akan caranya itu kita buat create database. Tadi namanya itu adalah rumah sakit underscore Dwi. Kita sudah membuat, kita coba start database lagi. Di sini kita sudah menampilkan rumah sakit underscore Dwi. Sekarang kita masuk ke database tersebut dengan cara use rumah sakit. Oke, di sini sudah masuk ke database-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Untuk membuat tabel kita ada akan 6 tabel yang akan kita buat yang ada di Microsoft Word yang sudah saya persiapkan. Oke, kita langsung akan membuat tabelnya. Kita mulai dari pasien.
Oke, untuk tabel pasien sudah membuat, kita lanjut ke tabel yang lain. Kita lanjut langsung ke 6 aja, jadi kita akan skip. Oke, ini sudah saya buat. Kita akan coba kita cek tabel apakah sudah terbuat atau belum. Di sini kita sudah membuat 6 tabel. Oke, untuk oke, selanjutnya kita akan apa merasakan untuk menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel. Di sini kita coba untuk menyambungkan antara entitas yang satu dengan yang lain, kita harus menyambungkan di pasien dokter, terus di perawat sama di daftar. Jadi fungsinya dia agar bisa saling menyambung gitu. Ini kita mulai dari dokter dari perawat di struktur. Sebelum kita sambungin itu kita ubah dulu progen key-nya di sini yang kita akan ubah di more di index. Oke, kemudian ID dokter juga. Oke, selanjutnya kita ke daftar. Nah, setelah sudah kita lanjut ke sini, klik, kemudian kita pilih designer. Nah, jangan lupa di sini kita harus nge-save dulu. Jadi fungsinya kalau misalnya nggak nge-save, nanti ketika kita realisasikan, itu nanti bakal acak-acakan lagi gitu. Jadi ini sih sudah saya save nama filenya relasi. Kemudian kita mulai menyambungkan dengan cara kita create relationship. Oke, kemudian kita dari pasien dokter. Jadi pasien ke sini. Nah, itu ini diganti jadi cascade. Nah, begitupun nanti seterusnya. Kita sambil ke Oke, ini sudah selesai dalam pembuatan trigger key-nya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita akan membuat tabel. Oke, kita akan membuat tabel menggunakan CMD. Ini karena tadi sempat ke close, jadi kita buka ulang lagi. Kita akan membuat tabelnya. Untuk tabel pertama, kita akan membuat tabel dari pasien. Nah, ini sudah muncul untuk tabel pasiennya. Selanjutnya kita coba munculkan tabel untuk
eh, dokternya. Ini sudah muncul, kemudian kita akan munculkan lagi eh, admin. Ini sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan mencoba kita membuat tabel dengan bersyarat. Jadi kita hanya akan menampilkan cuman misalnya kayak nama pasien sama jenis kelamin atau nama pasien dengan umur. Ini kita coba. Oke, select, kita pilih nama pasien. Oh ya, sebelumnya kita select dulu. Select pasien. Jadi biar dia munculnya itu di pasien, di anggota pasien. Makanya kalau kita melakukan CMD itu kita untuk kolom-kolom atribut itu kita harus menggunakan underscore karena kalau tidak menggunakan underscore dia tidak akan muncul. Oke, ini sudah muncul untuk nama pasiennya itu dan jenis kelamin satu itu Joko. Kita coba munculkan untuk jenis kelamin dulu karena kita ada dua jenis kelamin, ada satu dan dua. Oh sorry, tadi kita ulang. Nah, sini sudah muncul untuk jenis kelamin dua. Oke, selanjutnya kita akan coba menyatukan dari antar tabel ke tabel lain. Ini kita coba satukan. Mungkin ya akan sedikit, sedikit ribet. Di sini MP set karena uh, belum diisi untuk tabel apa pemeriksaan pasien ke dokter. Jadi kita harus isikan terlebih dahulu. Oke, kita coba isi lagi. Berarti kita akan menggunakan insert. Ini kita akan coba ulang lagi untuk apa menggabungkan antara satu tabel dengan tabel lain. Ini kita akan coba kembali.
Oke, di sini sudah terlihat untuk nama pasiennya itu ada Joko dengan dokter yang dia apa bertemu dengan dokter Anwar. Setelah konsultasi dia mendapatkan resep obat 0001 gitu. Selanjutnya kita akan melakukan select fungsi. Kita akan mencoba untuk select count. Jadi count itu kan untuk menyumbangin beberapa tabel gitu. Biasanya isi tabel itu ada berapa gitu dalam kolomnya itu. Ini kita coba select count ID pasien. Pasien. Kita coba sekali lagi. Oke, di sini sudah terlihat untuk nama pasien pada tabel di pasien itu ada dua gitu. Kita coba mungkin. Oke, selanjutnya kita coba untuk melakukan uh, fungsi string. Fungsi string itu yaitu fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dan jumlah data. Jadi kita akan langsung coba saja. Kita coba kembali. Uh, Oke, ini sudah tampil untuk hasil dari tabel fungsi string J. Jadi ini ada dari sebelah kiri untuk pasien. Jadi untuk kita ambil data itu dari sebelah kiri dari alamat pasien yang kita ambil dari huruf pertama yaitu J. Makanya ini akan muncul Jakarta, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi between. Fungsi between itu merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu sesuai antara suatu nilai dengan dua nilai. Rumusnya mungkin agak seperti ini. Pasien. Karena di sini hanya ada dua nama saja, mungkin kita akan tambahkan dulu. Kita buka lagi untuk SQL-nya, jadi kita akan tambahkan nama pasiennya lagi.
Nah, sini sudah muncul untuk nama-nama tadi dari ID pasien 3 sampai 5 sudah muncul. Sekarang kita coba rumus yang tadi, rumus between. Oke, kita coba. Oke, di sini sudah terlihat dari ID pasien ini ada 5. Kemudian ini kita sortir yang kita munculkan dari ID pasien 2 sampai 4. Oke, selanjutnya kita akan melakukan select like. Uh, jadi select like itu fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Jadi misalnya mungkin alamat kita ambil kata Arta atau mungkin Asi gitu. Kita akan coba dulu. Kita akan coba kembali. Kita ambil tabel pasien saja. Where alamat pasien. Like Jakarta kita coba. Nah, di sini sudah muncul pasien-pasien yang berasal dari Jakarta. Oke, kita langsung ke select by order. Jadi fungsi select by order ini untuk perintah untuk kita mengurutkan data gitu. Ini kita coba kan untuk nama pasien dari ID 1 sampai 5 kan ini nama depannya tidak berurutan ya, tidak sesuai abjad nih. Kita akan coba mengurutkan agar dia akan sesuai dengan abjad gitu. Jadi untuk dari atas ke bawah itu ascending, dari bawah ke atas itu ascending, untuk atas ke bawah itu descending gitu. Jadi kita akan dari atas ke bawah. Jadi dia menurun. Kita akan melakukan descending. Datanya masih sama dari form pasien. Ini kita coba lagi. Nah, ini kita bisa lihat untuk huruf pertama yang muncul itu ada dari D, Dania, Jaka, Joko, Laki, Tine. Nah, misalnya kan ada dua Jaka dan Joko. Itu diambil huruf keduanya itu abjad yang paling atas. Jadi karena Jaka itu huruf keduanya itu A, jadi dia akan muncul kedua. Nah, itu baru Joko. Oke, kemudian kita akan select group baik. Jadi ini untuk kita melakukan pengolahan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Oke, kita coba langsung saja ya. Kita masih tetap menggunakan tabel pasien. Oh, sorry, sorry. Sedikit salah. Oke, sini sudah muncul hasil dari grup B ini. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan update data. Caranya gimana? Oke, kita update pasien. Kita akan
set nama pasien. Kita coba namanya Jaka. Jaka namanya jadi Ria. Kita akan coba where ID pasien. ID pasien sama dengan Jaka itu ada di ID pasien 5. Kita akan coba. Nah, ini kita akan coba tes apakah dia sudah berubah atau belum. Oke, di sini sudah berubah dari nama Jaka menjadi Jakaria. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan delete suatu data. Jadi fungsi delete ini untuk menghapus data. Kita akan coba menghapus data dari data pasien. Kita akan coba hapus. Ini kita coba cek dulu. Di sini ada 4 pasien. Ini kita akan coba hapus satu pasien. Kita akan hapus di ID pasien 4. Jadi caranya seperti ini. Pasien untuk ID pasien kita akan kita akan coba tes sekali lagi. Oke, di sini untuk nama dannya sudah tidak ada di kolom pasien. Oke, baik, sekian untuk tugas 2 kali ini. Kurang lebih mohon maaf jika banyak kekurangannya dan banyak yang sering terjadi error. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.